Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah berhasil mengambil alih Kepulauan Sanyang dan 300 galangan kapal, para gangster dari pasukan klan Moyang membagi 300 galangan kapal. Meskipun nominal, dikatakan dimiliki oleh tentara klan Moyang. Tetapi faktanya, kepemilikan memang berada di tangan klan Moyang, tetapi hak pengelolaan semuanya dibagi oleh 300 Raja Iblis baru dari klan Moyang. Karena semua orang membawa kaisar baru ke atas tahta, ia akan selalu membuat kembali. 300 galangan kapal ini adalah pengembalian pertama. Lanjut, sumber daya, tambang, dan bidang kedokteran yang semula milik keluarga besar dan kekuatan besar juga akan dikembalikan satu persatu. Perlu disebutkan bahwa, hak pengelolaan ini memiliki batas waktu. Meskipun tentara klan Moyang memiliki kepemilikan 300 galangan kapal ini, hak pengelolaan selama 30 juta tahun ke depan telah dimiliki oleh 300 Raja Iblis klan Moyang. 300 galangan kapal ini sebenarnya dapat secara langsung ditugaskan untuk semua keluarga besar dan pasukan. Tetapi sebagai hasilnya, mereka tidak memiliki alasan untuk mengambil kembali poin sumber daya utama, tambang, dan banyak industri lainnya. Semuanya ada di sini. Selanjutnya, semua tata letak yang dilakukan Yinlinger harus diekspos. Setelah memiliki hak operasi galangan kapal, langkah selanjutnya adalah mendapatkan berbagai sumber daya dan biji, melakukan peleburan dan pengolahan, dan mulai membangun kapal. Di pihak Yinlinger, semuanya telah disiapkan. Bersiaplah untuk menanggapi keadaan darurat kapan saja. Tapi saya tidak pernah berpikir. Hanya setelah 1 tahun berlalu. Tepat setelah 300 Raja Iblis dari pasukan Iblis, mereka berhasil mengendalikan ke-300 galangan kapal di tangan mereka. Situasi yang tidak diharapkan semua orang ditemukan. 300 galangan kapal di Kepulauan Sanyang dibangun dengan sangat tergesa-gesa. Pada awalnya direncanakan untuk membangun hanya 100 galangan kapal. Tapi 3.000 armada Hengyu, yang direbut kapal perang Iblis, terlalu banyak. Mengandalkan 100 galangan kapal saja, itu tidak bisa direformasi sama sekali, tetapi tidak bisa diperbaiki. Dalam keputusasaan, harus memperluas 100 galangan kapal menjadi 300 galangan kapal. Dengan tergesa-gesa, begitu banyak galangan kapal telah dibangun dalam waktu singkat. Apakah Anda perlu mengandalkan kemampuan pembuatan kapal yang spesifik? Faktanya, ke-300 galangan kapal ini tidak digunakan untuk membangun kapal sama sekali. Tepatnya, ketika 300 galangan kapal ini didirikan, mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk membangun kapal. Sesungguhnya, 300 galangan kapal ini hanya akan memperbaiki kapal perang dan memodifikasi kapal perang. Kunci untuk memperbaiki bukanlah untuk memperbaikinya. Ini untuk menghapus baju besi-besi kapal perang Iblis dan menggantinya dengan baju besi paduan berwarna-warni yang diproduksi oleh Green Chow Islands. Kemudian ganti bagian-bagian penting dari berbagai bagian tekanan kapal perang dengan bagian paduan warna-warni yang diproduksi oleh Green Chow Islands. Apakah itu untuk mengganti baju besi atau mengganti aksesori, tidak ada konten teknis. Selama mereka tidak bodoh, selama IQ mereka normal, mereka bisa dikuasai setelah sedikit latihan. Ini untuk mengganti perisai eksternal, membongkar dan memasang aksesoris, dan tidak memerlukannya untuk membuat produk apapun. Meskipun 300 galangan kapal berukuran sangat besar dan menempati area yang luas, mereka sangat luas, dapat merentang sejauh 10 mil di sepanjang garis pantai. Namun, mereka hanya memperbaiki kapal perang dan kapal perang yang dimodifikasi. Adapun membangun kapal perang, bagaimana sekelompok pengrajin amatir membangun kapal perang? Di 300 galangan kapal, bahkan tidak ada gambar desain tunggal. Bagaimana jika ada gambar? Tanpa jumlah pengrajin yang memadai, bagaimana mungkin membangun kapal perang yang canggih? Setelah mempelajari beritanya, markas besar tentara domba iblis benar-benar tercengang. Benar-benar lelucon. 300 galangan kapal bahkan tidak bisa membangun kapal. Setelah pemahaman dan konfirmasi berulang, para gangster dari Departemen Militer Klan Moyang benar-benar terdiam. Belum lagi pembangunan kapal perang lapis baja, 300 galangan kapal ini bahkan tidak bisa membangun sampan yang berkualitas. Mereka akan melakukan pekerjaan pembongkaran. Tetapi jika mereka dipaksa untuk membuat sesuatu, mungkin, bisa dibangun 2 bangku dan meja makan. Seperti untuk kapal, lupakan, mereka benar-benar belum mempelajarinya. Di bawah amarah, tentara klan Moyang segera mengajukan protes keras terhadap Sun Meiren. Itu disepakati pada saat itu. Sun Meiren ingin meninggalkan 300 galangan kapal utuh, dan memindahkannya ke markas klan Moyang. Tetapi apa yang terjadi sekarang? 300 galangan kapal bahkan tidak bisa membuat sampan. Galangan macam apa ini? Menghadapi pertanyaan dari klan domba iblis, Sun Meiren akhirnya menghembuskan nafas yang buruk.
Tidak layak berbicara dengan Anda, layak mendapatkannya. Namun, meskipun di dalamnya gelap, Sun Meiren harus mempertahankan citra Zhu Hengyu. Menghadapi pertanyaan dari Departemen Militer Dimensip, Sun Meiren memberikan jawaban yang sempurna. 300 galangan kapal tidak pernah membangun kapal perang. Di kerajaan Hengyu, tidak ada pengrajin senior yang cukup untuk membangun kapal perang. Kapal perang kerajaan Hengyu semuanya ditangkap dari klan iblis. 300 galangan kapal hanya bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memperbaiki kapal perang, bukan untuk membangun kapal perang. Sun Meiren telah mengirimkan semua yang utuh sesuai dengan persyaratan tentara klan Moyang. Bahkan pengrajin galangan kapal tidak mengambil satu orang, mereka telah mencapai tingkat ini, apalagi klan iblis memaksa mereka untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Siapa yang bisa mengeluarkannya? Departemen Militer The Dimensip benar-benar tercengang. Yang paling mereka hargai adalah teknologi pembuatan kapal yang kemungkinan besar akan dikuasai oleh 300 galangan kapal ini, serta pengrajin senior. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa hal-hal ini tidak ada. 300 galangan kapal hanya akan memperbaiki dan mengganti kapal, tetapi mereka tidak akan membangun kapal. Hal yang paling memalukan bagi Dimensip Army adalah, bahkan tidak ada kapal perang di seluruh klan iblis. Tanpa kapal perang, apa yang diubah? Apa yang harus diperbaiki? Ini adalah lelucon. Tanpa pilihan, tentara klan Moyang tidak punya pilihan selain mengarahkan pandangannya pada keluarga dan pasukan di mana Jiang Hai pernah melarikan diri. Saat ini, seluruh klan Moyang telah digeledah. Mungkin hanya keluarga Jiang yang pernah mengambil alih galangan kapal klan Moyang memiliki satu set lengkap teknologi pembuatan kapal dan teknologi pembuatan kapal. Di antara keturunan keluarga Jiang, ada sejumlah besar pengrajin yang terampil. Selama mereka bersedia untuk kembali, mereka dapat segera membangun kembali industri pembuatan kapal dari klan Moyang. Apalagi, cara berkomunikasi dengan keluarga Jiang di Departemen Tentara Baru dari Ras Setan. Sisi lain, Yin Linger menemukan bahwa segala sesuatu tampak agak membosankan. Dengan berlalunya waktu, 3 tahun telah berlalu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa sumber daya mineral klan iblis semuanya dimonopoli. Akibatnya, mereka jelas membalas dendam, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Para gangster dari Departemen Militer klan Moyang juga secara keliru berpikir bahwa para prajurit di bawah Zhu Hengyu semuanya lemah dan licik. Ini benar-benar mustahil, karena Kopral Zhu Hengyu tidak membuat perlawanan apapun dari awal hingga akhir. Karena itu, saudara-saudara lelaki dari markas tentara iblis menjadi semakin tidak bermoral dalam acara-acara pribadi. Bahkan pada pertemuan markas militer klan Moyang, mereka semua berbicara dan memfitnah Zhu Hengyu. Faktanya, Yin Linger benar-benar tidak melakukannya. Itu karena dia melakukannya secara diam-diam. Lawannya sama sekali tidak sadar. Kesalahpahaman ini benar-benar mempermalukan Yin Linger. Karena orang-orang itu belum diajarkan berulang kali, mereka masih berpikir mereka lemah. Dan setelah 3 tahun, Zhu Hengyu telah berakar dalam mendiskreditkan, dan sulit untuk membalikannya. Meskipun Yin Linger tidak memberitahu siapapun, tetapi di dalam hati, dia telah memutuskan secara rahasia. Klan setan domba ini sepertinya tak terbendung. Sekarang setelah aku memutuskan, aku akan menghapus iblis domba. Kemudian, berbagai tindakan pembalasan yang dilakukan sebelumnya benar-benar tidak perlu. Biarkan mereka bangga untuk sementara waktu sebelum punah. Yin Linger memesan. Semua tambang dan lubang tambang dieksploitasi sepenuhnya dan dieksploitasi sepenuhnya. Suatu hari, tentara domba iblis menemukan semua ini dan ingin mengambilnya kembali, lalu kembali. Yin Linger ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Namun, jelas mustahil untuk mengirim semua sumber daya berharga ini kembali dengan sia-sia. Karena orang-orang itu tidak memiliki kebajikan di bibir mereka, mereka telah berulang kali membalikkan hitam dan putih dan memfitnah Zhu Hengyu. Yin Linger itu tidak keberatan memberi mereka pelajaran yang mendalam. Waktu terus berlalu hari demi hari. Akhirnya, 10 tahun setelah Zhu Hengyu yang parah jatuh koma, keluarga Jiang akhirnya mengundang tentara klan Moyang berulang kali dan menjanjikan banyak manfaat. Kembali ke perlombaan domba iblis lagi. Menurut janji sebelumnya, banyak lubang energi batu ajaib dan deposit logam dari klan iblis domba akan ditempatkan di bawah keluarga Jiang. Namun, pada akhirnya, deposit mineral apa yang dipilih keluarga Jiang? Tidak masalah jika Anda tidak memilih. Dengan satu pilihan, masalah muncul. Keluarga Jiang telah memilih beberapa deposit mineral satu demi satu, tetapi sedikit investigasi mengungkapkan bahwa deposit mineral ini milik saudara lelaki besar dari pasukan klan Moyang. Milik keluarga besar tradisi domba iblis dan kekuatan utama. Meskipun bukan anggota dari garis keturunan langsung, apakah darah dari leluhur yang sama mengalir di tubuh Vena cabang? Menghadapi situasi ini, para bos dari Departemen Militer klan Moyang juga bingung. Memang, dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap kepala militer telah membeli beberapa tambang dan tanah sumber daya dengan harga sangat rendah. Namun, tidak ada yang menganggap ini serius. Lagi pula, harga pihak lain sangat rendah, dan mereka tidak ingin kehilangan kesempatan yang baik.
Apalagi khusus untuk semua orang, mereka tidak banyak membeli. Menghadapi keadaan ini, keluarga Jiang tidak bersikeras. Bagaimanapun, itu semua kekayaan, sama untuk mengubah beberapa titik dan sumber daya. Tapi saya tidak pernah berpikir. Setelah mengubahnya beberapa kali berturut-turut, titik-titik sumber daya itu milik Tuan Iblis dan Raja Iblis milik tentara domba iblis. Ini terlalu memalukan. Setelah menemukan situasi ini, bos Departemen Militer Iblis-Iblis merasa ada yang salah. Setelah diselidiki dengan cermat, semua orang terkejut menemukan. Lebih dari 80% dari semua sumber daya dari balap domba setan sudah ada di tangan prajurit setan. Dan yang paling penting adalah, untuk mendapatkan sumber daya ini, kontribusinya sangat besar. Meskipun itu hanya sebuah lubang, titik sumber daya, harga dapat disebut harga kubis, sangat rendah sehingga tidak bisa lebih murah. Namun, jika mereka ingin mendapatkan lubang dan titik sumber daya ini, mereka harus menggunakan kekayaan keluarga utama dan kekuatan utama yang terletak di cabang Mozu lainnya. Setelah memastikan bahwa semuanya masuk akal dan legal, maka Anda bisa menjamin kekayaan Anda tanpa dilanggar. Semua orang berdagang dengan percaya diri. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa masalahnya masih muncul. Meskipun harga pembelian sangat rendah, hanya sekitar 1/10 dari harga normal. Namun meski begitu, para gangster dari pasukan klan iblis menghabiskan hampir semua tabungan keluarga dan pasukan. Terutama tabungan yang terletak di cabang lain dari Demon Rache sekarang telah habis. Para gangster dari Departemen Militer Demon Ship berpikir dengan sangat jelas. Harga sumber daya ini sangat rendah, itu pasti bahwa pihak lain memiliki pengetahuan sendiri dan percaya bahwa sumber daya ini tidak dapat disimpan. Kalau tidak ada yang akan menjualnya. Untuk akuisisi, semua orang tidak memunculkannya. Bagaimanapun, mudah untuk menarik kecemburuan dan kecemburuan. Jika memungkinkan, mereka juga ingin mendapatkan lebih banyak tambang dan sumber daya. Begitu mereka diketahui orang lain dan bergabung dengan kompetisi, bukankah itu akan menjadi kepompong? Karena itu, semua orang diam-diam membeli, tetapi mereka tidak menyebutkan apapun kepada dunia luar. Mereka jelas tahu bahwa membeli titik sumber daya ini pada harga ini dapat memulihkan biaya hingga 1000 tahun. Lebih jauh ke bawah, itu semua murni. Perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani antara iblis dan klan iblis memiliki total 3000 tahun. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana cara menghitungnya, biaya efektif. Sampai keluarga Jiang kembali, sudah waktunya untuk memberi mereka sumber daya sebagaimana dijanjikan. Semua orang terkejut menemukan, seluruh klan Moyang, lebih dari 80% dari sumber daya, sebenarnya diperoleh oleh gangster klan mafia secara kolektif. Dan sebagian besar sumber daya yang mereka gunakan adalah industri dan kekayaan yang terletak di cabang Mozu lainnya. Mereka juga berniat untuk cepat kembali ke modal mereka, dan kemudian bergegas ke cabang-cabang Mozu untuk membeli industri. Tapi sekarang, mereka sepertinya tertipu. Lebih dari 80% sumber daya dari ras setan ada di tangan mereka. Lewat sini, akankah klan iblis masih berkembang? Jelas, situasi ini tidak diperbolehkan. Lebih dari 60% sumber daya harus berada di tangan tentara domba iblis, dan milik semua domba iblis. Kalau tidak, Departemen Militer tidak mau melakukan apapun. Armor, senjata persenjataan, kapal perang, benteng, tembok kota, benteng. Semuanya dan segala sesuatu membutuhkan sumber daya, dan harus sumber daya gratis milik tentara iblis domba. Jelas, orang yang menjual sumber daya ini kepada mereka benar-benar bermain bersama mereka. Menghadapi adegan ini, perwakilan keluarga Jiang segera berhenti. Maksud kamu apa? Anda memiliki semua sumber daya dibagi terlebih dahulu. Bahkan sumber daya yang semula milik pasukan iblis domba telah diserang. Apalagi yang harus dimainkan? Klan domba iblis seperti itu telah membusuk sampai ke akarnya, dan itu tidak selamat. Semua sumber daya milik keluarga besar dan pasukan. Klan domba iblis ingin membangun kapal perang, selalu membutuhkan bahan dan sumber daya. Tapi dari mana bahan dan sumber ini berasal? Hanya dapat menghabiskan uang untuk membeli dari para kepala militer ini. Tapi dari mana uang itu berasal? Semua lubang batu ajaib ada di tangan keluarga besar dan pasukan. Departemen Militer The Demon Ship tidak mampu membayar uang. Dalam kasus jalan buntu, bahkan jika keluarga Jiang bodoh, tidak mungkin untuk tetap tinggal. Saat ini, bahkan jika seseorang mengambil inisiatif untuk menyerahkan sumber dayanya, keluarga Jiang tidak akan pernah tinggal. Klan domba iblis seperti itu sama sekali tidak diselamatkan. Setelah sumber daya benar-benar terisi, semuanya terkunci. Kehilangan ruang dan ruang untuk pengembangan. Bahkan jika keluarga Jiang kembali, mereka tidak bisa menyelamatkan iblis domba. Beberapa tahun kemudian, sekali klan iblis sekali lagi berperang melawan klan iblis. Pada saat itu, apa yang dilakukan klan domba iblis melawan klan iblis? Karena semuanya ditakdirkan untuk dihancurkan, seberapa sibuknya Anda? Ini seperti membangun istana pasir di pantai. Begitu gelombang besar datang, ia segera mogok. Tidak apa-apa untuk bermain-main tanpa melakukan apapun.
Tetapi tidak seorang pun akan menghabiskan ratusan juta dolar untuk membangun istana pasir yang akan tersapu ombak setiap saat. Meskipun, keluarga Jiang tidak mengatakan apapun di permukaan, hanya untuk kembali dan memikirkannya. Tetapi pada kenyataannya, semua tokoh kunci keluarga Jiang meninggalkan klan domba iblis dalam semalam. Hanya beberapa anggota staf yang tersisa, dan mereka terus bertarung dengan pasukan iblis. Keluarga Jiang telah memutuskan untuk tidak kembali ke klan Moyang, tetapi hal semacam ini tidak perlu memberitahu tentara klan Moyang. Jika Anda terus dibodohi, Anda dapat menipu beberapa manfaat. Jangan bilang, Jiang Jiaxu dan Wei Snake mengambil keuntungan dari keinginan putus asa dari industri pembuatan kapal perlombaan domba benar-benar memeras banyak manfaat. Keluarga Jiang juga bertindak seperti pura-pura dan mengirim beberapa pengrajin untuk mulai membangun kembali galangan kapal pasukan klan Moyang. Keluarga Jiang tidak peduli jika domba iblis bisa hidup kembali. Satu-satunya kekhawatiran keluarga Jiang adalah menggunakan segala cara untuk mencari uang sebelum klan domba iblis telah dihancurkan. Bagaimanapun, penghancuran domba iblis sudah dekat. Bahkan jika mereka mencari dengan keras, tidak akan ada kekhawatiran. Begitu klan domba iblis binasa, siapa yang bisa menyusahkan mereka? Pada saat yang sama klan Moyang berputar di sekitar keluarga Jiang dan membangun kembali industri pembuatan kapal. Yin Linger dan Zheng Xiaoyu bergabung untuk mendapatkan semua aset luar negeri dari keluarga besar dan pasukan klan iblis ke dalam kesepakatan, dan benar-benar mematahkan punggung mereka. Dengan upaya Zheng Xiaoyu, kamar dagang Heng Yu benar-benar memisahkan diri dari klan domba iblis. Dengan bantuan keluarga besar dan pasukan klan Moyang, yang terletak di cabang utama klan Mozu, Zheng Xiaoyu memperluas kamar dagang Heng Yu ke seluruh Mozu. Belum lagi, di bawah kendali Zheng Xiaoyu, bagaimana kamar dagang Heng Yu berkembang dengan kecepatan tinggi, bagaimana membuat kemajuan harian dalam memerangi emas, dan bagaimana menjadi kaya melawan musuh. Sisi lain, ada banyak bajak laut di sekitar kepulauan domba ajaib. Bajak laut ini bukan orang yang tidak dikenal. Salah satu perompak tertua telah berada di laut ini selama puluhan juta tahun. Nama mereka bisa dikatakan terkenal di kalangan wanita dan anak-anak, dan itu bisa berhenti menangis di malam hari. Hanya, di masa lalu, bajak laut sangat takut dengan klan Moyang. Hanya berani bergerak di area luar klan domba iblis, merampok kapal yang lewat. Tapi sekarang, keberanian para bajak laut ini semakin besar. Mereka tidak hanya berani memasuki wilayah laut klan domba iblis, bahkan berani menjara desa dan kota di pulau itu. Terlebih lagi, bajak laut ini bukan lagi kapal perang tua yang bobrok. Ini adalah kapal perang iblis terbaru. Kecepatan dan pertahanannya bahkan di depan kapal perang paling canggih dari klan iblis. Aku tidak tahu berapa generasi itu. Menghadapi invasi bajak laut, bukannya tidak ada yang meragukan Zhu Hengyu atau kerajaan Hengyu. Tapi tidak mungkin, pulau-pulau ini terlalu terkenal. Selama puluhan juta tahun yang lalu sebelum Zhu Hengyu lahir, mereka telah menyebar ke seluruh dunia. Tidak peduli seberapa jauh itu, tidak ada cara untuk menghubungkan mereka dengan Zhu Hengyu. Tetapi faktanya, bajak laut ini benar-benar ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Saat Zhu Hengyu jatuh koma, Fang Fang mengendarai kapal perang platinum, memerintah 64 kapal perang emas hitam, dan bergegas ke sarang bajak laut. One Piece di One Piece Island adalah satu-satunya murid Fang Fang Roger. Sebagai lengan kiri dan kanan terbaik Zhu Hengyu, iblis domba meremehkan Zhu Hengyu sedemikian mendiskreditkan, dan taringnya hanya bisa menonton, tetapi tidak melakukan apa-apa. Jelas, Fang Fang bukan orang seperti itu. Dia tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Lagi pula, secara rasial, taring itu adalah anggota keluarga ular laut. Bagi Fang Fang, dia tidak merasakan apa-apa tentang domba iblis. Ini seperti manusia makan daging sapi dan kambing. Siapa yang peduli dengan pikiran dan perasaan sapi dan domba? Karena pemakan daging ini berani melumuri Zhu Hengyu, taring harus melakukan sesuatu. Dengan pesanan, Fang Fang secara langsung mendapatkan 3.000 kapal perang iblis yang dimodifikasi dari kepala 3.000 tentara. Semua kapal perang ini diserahkan kepada Roger untuk membiarkannya membentuk armada bajak laut. Adapun target perampokan, ditetapkan sebagai klan domba iblis. Dari sudut pandang biologis, The Demon Ship adalah makanan dari si serpent. Karena itu, tidak ada beban psikologis bagi racun untuk membalas dendam. Untuk mencegah para perompak mereka dipenggal oleh Tuan Setan Domba. Fang Ya juga mengirim 8 avatar untuk duduk di armada utama. Ketika ada Supermaster dari klan domba iblis, avatar taring akan muncul keterlaluan, membunuh mereka. Pada waktu bersamaan, setelah lebih dari 10 pertemuan berturut-turut, markas militer iblis akhirnya membuat keputusan, aktifkan kembali Komandan asli Armada Laut Utara Jin Diao Suai. Komandan Iblis Elang Emas mendapatkan kembali perintahnya dan kembali ke Armada Beihai. Tentu saja, tidak mungkin bagi setan elang emas yang tampan untuk kembali dengan mudah. Jika itu bukan untuk setan elang emas Suai yang menolak untuk setuju, saya takut dia akan kembali ke Laut Utara 10 tahun yang lalu. Permintaan elang emas sangat sederhana. Saya bisa kembali, namun, saya tidak ingin terus menjadi elang emas. Saya ingin menjadi Raja Iblis Elang Emas.
Permintaan ini, markas tentara iblis ragu-ragu selama 10 tahun. Sampai akhirnya, memang tidak ada yang tersedia, jadi saya harus menyetujui permintaan elang emas. Secara resmi menyegel setan elang emas yang tampan, sebagai Raja Iblis Elang Emas yang baru. Segera setelah saya menjabat, Raja Iblis Elang Emas bergerak dengan kecepatan penuh. Belatung rendah hati itu berani mendiskreditkan Zhu Hengyu. Raja Iblis Emas secara alami harus merespons. Ingin bertahan 3000 tahun. Oh, saya membiarkan Anda bertahan selama 300 tahun. Oh tidak, aku membiarkanmu tidak bertahan selama 30 tahun. Hari ini, domba iblis tidak memiliki kapal perang. Selama mereka dapat memobilisasi beberapa kapal perang ke Laut Utara sesegera mungkin, mereka dapat segera menyerang setan domba. Adapun cara memobilisasi kapal perang, setan elang emas yang tampan juga punya ide. Kumpulkan kapal perang langsung dari Laut Barat untuk bergabung dengan armada Laut Utara. Kapal perang yang kekurangan armada Laut Cina Barat langsung menuju armada Laut Cina Selatan. Adapun masalah perbaikan dan penguatan kapal perang itu tidak masalah sama sekali. Selama Anda berada di rute, Anda dapat dengan cepat membangun beberapa bengkel. Setelah berlayar untuk jarak tertentu, ia pergi ke bengkel untuk menguatkannya, dan kemudian terus berlayar. Di Laut Utara, tidak perlu membangun galangan kapal. Cukup membangun bengkel. Bagaimanapun, domba iblis tidak memiliki kapal perang. Apa yang bisa saya khawatirkan? Tidak perlu membangun kapal sama sekali. Hanya bisa memperbaiki kapal, sudah bisa memenuhi persyaratan. Dan halaman perbaikan kapal sangat mudah dibangun. Selama beberapa tahun, itu dapat dengan cepat didirikan dan terdengar. Adapun prajurit Angkatan Laut, langsung dari Laut Barat, bahkan naik perahu pindahkan saja. Lagi pula aku tidak membutuhkan terlalu banyak kapal perang. Mungkin ada 2 atau 3.000 kapal, yang cukup. Berganti menjadi komandan lain, tentu akan takut akan sejumlah besar kapal perang di bawah Zhu Hengyu. Tapi Raja Iblis Raja Wali Emas tidak khawatir tentang ini. Yin Linger telah berjanji padanya. Lebih dari 10.000 kapal perang di kerajaan Hengyu tidak akan pernah menyerang mereka. Meskipun Yin Linger tidak menjelaskannya, Raja Iblis Elang Emas bisa merasakan hati Yin Linger. Di dalam hati, Yin Linger telah mengkhianati hukuman mati dari balap domba setan. Selain itu, Yin Linger masih sangat cemas, sangat cepat. Bagaimanapun, dia harus buru-buru menyelesaikan semua ini sebelum Zhu Hengyu bangun. Jika tidak, begitu Zhu Hengyu bangun, itu pasti akan berhenti. Zhu Hengyu membuka mulutnya, dan semua orang hanya bisa menerima perintah. Mereka yang hanya ingin Zhu Hengyu yang dibalik hitam dan putih dan diremehkan dapat merasa nyaman. Hal seperti itu sama sekali tidak diizinkan oleh Yin Linger. Dengan dukungan penuh dari klan iblis. Begitu Raja Iblis Elang Emas berkuasa, dia bergerak dengan sekuat tenaga. Pertama, beberapa pabrik perbaikan didirikan pada rute dari Laut Barat ke Laut Cina Selatan. Selanjutnya, ratusan pabrik perbaikan dibangun di Beihai dari klan iblis. Hanya butuh 3 tahun, ribuan kapal perang iblis berlayar dari Laut Barat Iblis ke Laut Utara. Pada saat yang sama, ratusan bengkel di Beihai, ras iblis, secara resmi selesai dan mulai digunakan. Pada waktu bersamaan, dengan dukungan kuat dari tentara klan Moyang, keluarga Jiang melakukan segala upaya untuk membangun ratusan galangan kapal. Sangat disayangkan bahwa proyek ini berjalan dengan lancar. Para perompak yang keji menghantam pintu dan menghancurkan infrastruktur ratusan galangan kapal yang tersebar di semua tempat. Dalam kata-kata bajak laut, jika Anda ingin membangun kapal perang di Kepulauan Domba Ajaib, itu pasti akan mengancam keselamatan para perompak. Di masa lalu, itu adalah Angkatan Laut Departemen Militer Anda yang menindas kami bajak laut. Sekarang, akhirnya giliran kita, para perompak, untuk menagih hutang. Sebelum kami mendapatkan persetujuan kami, Anda tidak ingin membangun kapal perang. Bahkan jika Anda membangunnya, Anda akan dipukul sesegera mungkin, dan itu akan menenggelamkan Anda semua. Dalam menghadapi bajak laut yang berani dan sombong, pasukan iblis domba juga penuh dengan kemarahan. Bajak laut memiliki lebih dari 3.000 kapal lapis baja pertempuran, dikatakan bahwa kapal perang ini dirampok oleh kekacauan dalam pertempuran antara klan iblis dan kerajaan Hengyu. Karena banyaknya kapal perang, kerajaan Hengyu tidak bisa menyeret begitu banyak dalam waktu singkat. Kapal perang yang terlalu terlambat untuk diseret lebih murah untuk bajak laut. Kapal perang ini tidak diberikan kepada mereka oleh Zhu Hengyu. Tapi, mereka bisa mendapatkan kapal perang ini, tetapi itu diwarisi dari Zhu Hengyu. Sekarang, klan domba iblis menjadi hitam dan putih terbalik dan dioleskan Zhu Hengyu. Sebagai bajak laut sentimental, mereka harus maju ke depan untuk Zhu Hengyu. Kecuali, mereka bisa memperbaiki keadaan dan mengembalikan reputasi Zhu Hengyu. Kalau tidak, selama kelompok bajak laut masih ada selama sehari, suku iblis domba ingin membangun kapal perang. Lebih dari itu, para perompak juga akan melakukan penjarahan tanpa batas terhadap pulau-pulau sumber daya utama klan domba iblis. Semua ini akan berlanjut sampai hari ketika markas militer setan domba mengatur masalah bagi Zhu Hengyu dan memulihkan reputasinya.
Kalau tidak perlu iblis domba untuk bertahan hidup. Ras yang begitu kotor dan kotor tidak layak hidup di dunia ini. Harus mengatakan, metode taring sangat mudah, cukup tangguh, dan cukup ganas. Dia tidak peduli bagaimana orang lain menghadapi masalah ini, atau cara apapun yang orang lain pilih untuk menanggapinya. Untuk taring, jika Anda berani memprovokasi saya akan menangkap Anda. Letakkan kuda dan kuda yang terkenal di depan Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mempertahankannya dan melihat siapa yang tidak bisa menolak lebih dulu. Dihadapkan dengan bajak laut yang brutal, Departemen Militer Demon Ship juga berusaha menjadi emosional dan masuk akal. Setelah iblis domba dihancurkan, bukankah mereka akan mati? Tapi para perompak tidak berpikir begitu. Mereka sama sekali tidak takut. Bajak laut macam apa yang Anda takuti akan mati? Seberapa amankah pulang dan tidur bersama istri dan anak-anak Anda? Apalagi, bagaimana jika klan domba iblis dihancurkan? Para perompak tidak memiliki rumah tetap, dan mereka ada di rumah. Bahkan jika suku iblis ingin menemukan mereka, aku takut tidak ada tempat untuk ditemukan. Untuk bajak laut, klan moyang tidak bisa dihancurkan, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah mereka dapat terus bertahan. Ketika Zhu Hengyu jatuh ke dalam koma yang mendalam, bawahan Zhu Hengyu semua dipenuhi dengan kemarahan dan secara spontan mencari keadilan untuk Zhu Hengyu. Tiba-tiba, markas tentara baru klan domba iblis dapat digambarkan sebagai kekhawatiran internal dan masalah eksternal, benar-benar kacau. Secara internal, semua sumber daya telah dimonopoli. Sumber daya ini berasal dari semua keluarga besar dan pasukan utama. Mereka ditukar dengan semua properti keluarga. Jika mereka ingin membiarkan mereka menyerahkannya, itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi jika tidak diserahkan, domba iblis tidak akan memiliki sumber daya untuk pulih dan berkembang. Secara eksternal, kekuatan bermusuhan dari semua sisi dapat digambarkan sebagai satu demi satu. Untuk sementara, markas besar tentara domba iblis tidak berpikir untuk mendiskreditkan Zhu Hengyu. Tepat saat ini, Komandan baru Armada Beihai Iblis secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kepada semua ras di medan perang melalui monumen sihir 6 sisi. Komandan baru dari Raja Iblis Armada Laut Emas Utara, robek perjanjian gencatan senjata sendiri, dan secara resmi menyatakan perang terhadap klan domba iblis. 3.000 kapal perang klan iblis, menyerang kota dan menyerang tanah, memulihkan sejumlah besar pulau yang hilang, dan membunuh mereka ke arah klan iblis. Perang kehancuran ras domba iblis akan segera dimulai. Pekerjaan Zhu Hengyu selalu dicurigai, tetapi tidak diragukan. Para komandan di semua tingkatan di bawah Zhu Hengyu pada dasarnya bertanggung jawab untuk Zhu Hengyu. Ini adalah kasus dengan Purgatory Guard, Xuan Bing Guard, dan Celestial Guard. Mengonversi ke Zheng Xiaoyu, Zhu Xiaomei, Gao Pengyi, dan Jian He, hal yang sama berlaku. Bahkan Zhu Hengyu berjanji untuk mengatur untuk klan iblis, dan sekarang itu sama dengan angkatan laut klan iblis yang diperintahkan oleh Su Ziyun dan Su Xiaowan. Setan elang emas itu tampan, yang sekarang adalah Raja Iblis Elang Emas. 3.000 armada Hengyu, serta 64 kapal perang hitam emas Fang Fang dan komandonya. Tim-tim besar disandingkan satu sama lain dan tidak berafiliasi satu sama lain. Saat Zhu Hengyu jatuh ke dalam koma, semua tim utama memutuskan semua koneksi dalam sekejap. Karena mereka hanya bertanggung jawab untuk Zhu Hengyu, sekali Zhu Hengyu tidak dapat memerintahkan mereka, mereka memiliki hak dan kebebasan yang hampir tak terbatas. Selama mereka tidak melanggar serangkaian aturan dan peraturan yang dirumuskan oleh Zhu Hengyu, mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah Zhu Hengyu koma, faktanya, semua orang telah kehilangan sedikit inti mereka, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Terutama setelah pembubaran kerajaan Hengyu, semua orang bahkan kehilangan daerah basis mereka. Meskipun semua orang tidak terganggu, itu pasti panik. Tanpa stimulasi eksternal, tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan kacau balau. Tapi saya tidak pernah berpikir. Kakak-kakak lelaki dari pasukan iblis memainkan catur yang rumit. Untuk membersihkan sejarah hitam keluarga dan pasukan mereka, mereka juga mengecilkan pengaruh Zhu Hengyu pada klan moyang. Hanya bisa membalikkan hitam dan putih, smer Zhu Hengyu. Apakah mereka mau atau tidak, mereka harus melakukannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa praktik inilah yang benar-benar membuat marah para komandan di bawah Zhu Hengyu. Apa yang awalnya panik sekarang langsung marah. Setiap orang telah menemukan tujuan bersama, bersatu sebagai satu, untuk membahas argumen bagi raja mereka untuk bersikap adil. Hanya saja, tidak ada yang mengerikan, tetapi intinya adalah, tidak ada hubungan antara tim. Bahkan, tim tidak mengenal keberadaan satu sama lain. Misalnya, Purgatory Guard, Xuan Bing Guard, dan Double Sword Demon Reader. 3 legiun tahu terlalu sedikit orang. Mungkin hanya diri mereka sendiri, tahu keberadaan mereka sendiri. Saya bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana saya bisa menghubungi? Politik terpisah, perang terpisah. Setiap tim akan mengikuti keadilan Zhu Hengyu sesuai dengan gayanya sendiri dan metode sendiri. Kerajaan Hengyu dibubarkan, dan setiap tim harus terus bertahan dan terus berlatih. Karena itu, mereka harus mencari cara untuk mendapatkan banyak sumber daya dan kekayaan.
Adapun sarana dan metode, tidak ada batasan. Zhu Hengyu, yang dapat membatasi mereka, sekarang koma. Tim-tim besar di bawah Zhu Hengyu dapat digambarkan sebagai sekelompok naga tanpa kepala. Apa yang ingin mereka lakukan? Di antara tim-tim besar, yang paling ganas dan kejam juga Taring. Orang ini hanyalah hewan berdarah dingin. Hewan berdarah dingin di sini tidak memarahinya. Sebagai anak ular laut, ia adalah hewan berdarah dingin. Bagi Taring, hal-hal seperti perasaan benar-benar ada. Hanya saja dia sudah lama terbiasa hidup dan mati. Di bawah komando Fang Fang, para perompak itu sangat galak. Toh, Taringnya masih ingat perintah Zhu Hengyu yang melarangnya membantai klan iblis. Jika tidak, klan domba iblis telah mengalir ke sungai. Di antara tim-tim besar di bawah Zhu Hengyu, mereka menyerang setan domba dari semua arah dan dari semua sudut. Di sisi ini, Yin Linger dan Zheng Xiaoyu pertama-tama mengubah 80% sumber daya dan mineral suku Moyang secara hukum menjadi milik pribadi. Kemudian, secara pribadi, sumber daya dan mineral ini digunakan untuk melakukan transaksi dengan keluarga besar dan pasukan iblis. Semua keluarga besar dan kekuatan klan Moyang dan semua industri yang berlokasi di luar negeri pada dasarnya telah dipertukarkan. Sepenuhnya memotong punggung keluarga besar dan kekuatan besar ini. Apakah ini akhirnya? Apakah Yin Linger dan Zheng Xiaoyu kembali dengan puas, meskipun itu akhirnya? Tidak. Di mana ini? Yang lebih kejam adalah bahwa segera setelah Zheng Xiaoyu dan Yin Linger, grup bajak laut Fang tiba. Semua pulau sumber daya adalah target penjarahan mereka. Biji yang ditambang dari lubang, sumber daya yang dihasilkan oleh bidang sumber daya, dan bahkan batu energi ajaib yang diproduksi di lubang batu energi. Semua adalah target para pembajak. Menurut perjanjian dengan Zhu Hengyu, 30% dari semua pendapatan diberikan ke Zhu Hengyu, 30% digunakan sebagai distribusi pendapatan, dan 30% digunakan untuk pembangunan. Sisanya 10% akan digunakan sebagai hadiah untuk para pejabat berjasa. Setiap orang sangat puas dengan alokasi ini. 30% yang dialokasikan untuk Zhu Hengyu bukanlah kantong Zhu Hengyu sendiri. Kepulauan Grinchou, Ice Demon Heavy Industry, tidakkah Anda perlu mengeluarkan uang? Terutama penelitian senjata, baju besi, kapal perang, pemurnian obat keabadian, pembelian bahan obat. Uang astronomi harus diinvestasikan setiap tahun untuk mempertahankan penelitian dan pengembangan. Alasan mengapa semua orang dapat memiliki hari ini bukan karena kelebihan ini. 30% dari pendapatan diserahkan kepada Zhu Hengyu, semua orang bersedia. Bahkan, semua orang masih berpikir itu hilang. Hanya dengan memimpin dalam teknologi mereka dapat memastikan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat paling banyak dengan kerugian yang paling sedikit. Terutama apa yang telah terjadi sejak saat ini semua membuktikan hal ini. Karena hilangnya dana pengembangan yang disediakan oleh Zhu Hengyu, semua tim hanya dapat menemukan dana sendiri. Tetapi kebetulan saudara-saudara lelaki dari Departemen Militer Klan Moyang membalikkan hitam putih untuk mendiskreditkan Zhu Hengyu. Menggabungkan keduanya, tidak hanya semua orang melakukan sesuatu, tetapi mereka juga menemukan sumber dana. Atas dasar tidak membunuh orang sebanyak mungkin, tim besar di bawah Zhu Hengyu hampir menggaruk domba iblis sejauh 3 kaki. Yang paling kejam adalah, tim baru saja selesai bercukur dan berbalik. Tim berikutnya datang lagi dan terus mengikis. Tim di bawah Zhu Hengyu benar-benar terlalu banyak. Anda mengikisnya lagi, saya mengikis satu sisi, hampir 3 kaki jauhnya. Tapi jangan katakan, dengan pencarian ini, tidak hanya semua orang membalas dendam Zhu Hengyu, tetapi juga yang paling penting adalah bahwa setiap tim telah memperoleh banyak kekayaan dan sumber daya. Suku iblis domba orang-orang telah mengumpulkan ratusan juta tahun kekayaan, dan mereka hampir dicuri. Terutama kelompok bajak laut Hengyu di bawah komando Fang Fang, dan pencarian lemak dan lemak orang terlalu banyak untuk dilakukan. Banyak bahan dan biji mahal semuanya ditumpuk di udara terbuka dan ditumpuk menjadi gunung. Ini benar-benar dapat dicari dan tidak tergoyahkan, jadi setiap orang harus berhenti. Mulai sekarang, kemarahan semua orang hampir sama. Jika Anda ingin melanjutkan, Anda hanya dapat membunuhnya. Jika Zhu Hengyu terjaga, bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tetapi masalahnya adalah bahwa ia sekarang jatuh ke dalam koma yang dalam, dan personelnya tidak diketahui. Setelah pencarian, tim-tim besar di bawah tim Zhu Hengyu semuanya menarik pasukannya dengan puas. Mereka telah melakukan apa yang mereka bisa dan bisa lakukan. Setelah semua tim mencari, mereka berbalik dan pergi untuk berkembang. Pada saat ini, Komandan Elang Iblis Emas memerintahkan 3.000 kapal lapis baja pertempuran dan mencapai wilayah Laut Domba Iblis. Dalam menghadapi invasi klan Iblis, klan Domba Iblis hanya konyol. Bagaimana melakukan? Tak satu pun dari galangan kapal suku Moyang yang didirikan. Galangan kapal yang akan dibangun hancur total oleh bajak laut. Dan, bagaimana jika galangan kapal dibangun? Suku Moyang telah menimbun ratusan juta tahun sumber daya dan kekayaan, dan telah dibersihkan. Dengan tidak adanya materi, keluarga Jiang benar-benar tak berdaya. Tidak dapat selalu menggunakan lumpur untuk membangun kapal perang.
Keluarga Jiang berbalik dan pergi tanpa menunggu klan iblis untuk mencapai wilayah laut klan iblis. Jika mereka tidak pergi, mereka mungkin terperangkap di pulau itu dan mati di bawah pisau penjagal iblis. Dengan legiun Zhu Hengyu meninggalkan satu demi satu. Seluruh keluarga domba iblis seperti domba telanjang, tetapi tidak berdaya. Ini bukan hanya kurangnya kapal perang, tetapi bahkan baju besi dan senjata dalam kekurangan ekstrim. Menghadapi elit dari 30 juta klan iblis bersenjatakan gigi, klan iblis benar-benar jatuh dalam keputusasaan. Adapun tim-tim besar di bawah Zhu Hengyu, tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan. Membunuh mereka tidak mungkin untuk campur tangan. Bukan untuk mengatakan berapa banyak prajurit dan tentara dari legiun utama tidak ketinggalan perasaan ras yang sama. Poin kuncinya adalah bahwa komandan pasukan utama tidak dapat menahan diri. Komandan dan wakil komandan dari 3.000 armada Hengyu ada di tangan Yinlinger. Yinlinger bukan anggota klan domba iblis. Karena Yinlinger mengatakan tidak ada yang bisa melanggar pendapatnya. Seperti Yinlinger, Fang Fang bukan anggota setan domba. Yinlinger adalah roh pohon dari pohon. Taringnya hanyalah ular laut berdarah dingin yang sangat berbisa. Kedua orang ini, mereka tidak akan pernah peduli tentang keberadaan iblis. Para penjaga api penyucian, setelah menyelesaikan misi, mereka sekarang telah kembali ke inti api penyucian dan telah pergi untuk mundur. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Tanpa pengetahuan, apa yang bisa mereka lakukan? Menurut perintah Zhu Hengyu, mereka tidak diizinkan meninggalkan inti api penyucian tanpa izin kecuali ada tugas. Dan di sisi ini, elang emas itu tampan, kali ini luar biasa. 3.000 kapal perang iblis dibagi menjadi 30 armada tak terkalahkan olehnya. Terserak sepanjang jalan, apa yang telah saya lalui sungguh sulit dipercaya. Para gangster dari markas tentara iblis domba tidak mencoba melawan sama sekali. Mereka tidak malu-malu, tetapi tidak mau berkorban tanpa rasa takut. Kaisar iblis yang baru diangkat hanyalah seorang beku di tahap pertama Demon Realm. 300 Raja Iblis, kekuatan sesungguhnya tidak lebih dari dunia sihir. Adapun sihir tampan itu, pada kenyataannya, mereka hanya para jenderal sihir sebelumnya. Raja Iblis ditambah 300 setan tampan, 3.000 setan akan. Dengan kekuatan dan kekuatan seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan terhadap klan iblis? Ketika Raja Iblis Elang Emas mulai menjabat, dia meminta tim penjaga kerajaan dari markas tentara iblis. Meskipun jumlahnya tidak besar, tetapi hanya 3.000 orang, tetapi kekuatan individu, tetapi mereka semua adalah tuan dari dunia Kaisar Iblis. Para komandan dari 3.000 armada juga adalah tuan dari tahap pertama dari alam iblis. Dihadapkan dengan armada klan monster yang menakutkan, yang disebut gangster dari departemen militer sekali lagi memilih jalur yang pernah dipilih oleh nenek moyang mereka. Bahkan tidak ada penjelasan. Semalam, semua orang terhapus. Bahkan, kali ini lebih dilebih-lebihkan daripada yang terakhir kali. Terakhir kali, saya hanya menjalankan iblis itu tampan. Kali ini, bahkan Kaisar Iblis baru pun melarikan diri. Orang-orang dari domba iblis benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Orang-orang, mengapa seluruh militer diam dalam semalam? Mungkinkah itu? Kali ini, akankah klan iblis jatuh ke dalam momok kehancuran lagi? Mungkinkah itu? Kali ini, bergantung pada Zhu Hengyu untuk mengubah air pasang dan menyelamatkan semua orang dan api. Sayangnya, kali ini, Zhu Hengyu tidak bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, Zhu Hengyu masih koma dalam dan tidak bisa bangun sama sekali untuk waktu yang singkat. Di bawah komando Raja Iblis Elang Emas, pasukan iblis tidak khawatir, tetapi memilih untuk bermain terus dan maju selangkah demi selangkah. Satu demi satu, pulau-pulau dari keluarga domba iblis hampir jatuh tanpa perlawanan yang layak. Para prajurit tidak bertarung, dan Raja Iblis Elang Emas menduduki pulau demi pulau. Selama seluruh proses, mereka tidak mengalami perlawanan di laut. Adapun tanah, maaf, ketika sampai pada perang darat, iblis adalah tuannya. Secara khusus, kekuatan udara besar dari klan iblis hanya mengabaikan tembok kota dan langsung melompati tembok kota untuk memulai pertempuran jalanan. Di dalam dan di luar. Ditambah dengan kekuatan satu sama lain, jaraknya terlalu besar, dan ada jarak antara 2 dan 30 tahap. Pertempuran semacam itu sebenarnya bukan pertempuran sama sekali. Untung, kali ini bukan orang lain yang bertanggung jawab, tetapi Raja Iblis Raja Wali Emas, mantan Iblis Raja Wali Emas tampan. Sebagai boneka di bawah kendali Zhu Hengyu, Raja Iblis Raja Wali Emas juga mematuhi larangan Zhu Hengyu. Larangan Zhu Hengyu tidak terlalu banyak. Namun, yang pertama adalah bahwa tidak diperbolehkan untuk membantai orang-orang dari ras iblis. Oleh karena itu, bahkan jika pulau itu ditangkap, Raja Iblis Elang Emas tidak membunuh cincin itu, tetapi malah menyerang semua orang dari klan domba iblis di kota menjadi budak. Setiap hari, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh klan iblis, mereka harus melakukan kerja berat. Adapun gaji, itu benar-benar mustahil. Saya bisa memberi Anda makan, itu sudah dibakar dengan aroma tinggi. Harus mengatakan, larangan yang dikeluarkan oleh Zhu Hengyu masih memiliki celah. Zhu Hengyu tidak memikirkan praktik Raja Elang Emas saat ini.
Meskipun Raja Iblis Raja Wali Emas tidak ingin memasuki orang-orang iblis-iblis, dia tidak memiliki tekanan psikologis untuk memperbudak mereka. Tidak bisa mengatakan, beri mereka makan dengan sia-sia. Setelah pencarian yang tak terhitung jumlahnya oleh berbagai tim di bawah Zhu Hengyu, kekayaan di pulau-pulau telah dicari. Jika orang-orang dari suku Mo yang menolak untuk bekerja, tidak akan ada makanan untuk dimakan dan tidak ada pakaian untuk dipakai. Haruskah mereka mati kelaparan atau mati beku? Di bawah strategi Raja Iblis Lang Emas bermain dengan mantap dan langkah demi langkah. Pulau-pulau dari suku Mo yang jatuh satu demi satu. Butuh 3 tahun penuh, yang merupakan tahun ke-15, Zhu Hengyu. The Golden Eagle Demon King merebut pulau terakhir dari Demon Ship. Itu dia, klan iblis domba yang dulu terkenal dihancurkan. Dengan hanya 3.000 kapal lapis baja pertempuran, Raja Iblis Raja Wali Emas sepenuhnya memulihkan tanah yang hilang dari klan iblis dan merebut seluruh wilayah klan iblis, sepenuhnya menghancurkan klan iblis. Kemakmuran kekuatan militernya bisa disebut melawan langit. Setelah penghancuran klan domba iblis, Raja Iblis Raja Wali Emas didasarkan pada 3.000 pulau klan domba iblis. Lebih dari 70.000 pulau terintegrasi antara kepulauan domba sihir dan garis pantai iblis. Mendirikan kerajaan elang emas raksasa. Raja-Raja Wali Emas adalah raja. Dihadapkan dengan semua ini tiba-tiba, klan iblis terkejut, dan klan iblis juga terkejut. Terutama klan serigala iblis dan klan sapi iblis di dekat kerajaan domba iblis, segera memasuki tingkat kesiapan tempur. Selama ini, tampaknya cabang-cabang lain dari balap iblis tidak akan dihancurkan. Bagaimanapun, teknologi konstruksi kapal perang klan Mo yang jauh di depan klan iblis. Dalam hal ini, bahkan jika ras iblis dihancurkan, itu bukan waktu yang singkat. Itu tidak dapat dihancurkan tanpa ratusan tahun menggergaji, bahkan selama ribuan tahun. Tapi siapa yang bisa berpikir bahwa klan domba iblis benar-benar jatuh ke titik ini? Seluruh klan domba iblis tidak dapat menemukan kapal perang, dan tidak dapat menemukan pasukan yang bisa melawan klan iblis secara langsung. Hanya dalam 3 tahun, dengan hanya 3.000 kapal lapis baja pertempuran, domba iblis benar-benar hancur. Iblis domba telah dihancurkan. Kemudian, secara alami, klan iblis secara alami akan fokus pada klan iblis dan klan serigala iblis. Dengan jatuhnya klan domba iblis, celah besar robek di wilayah klan iblis. Kecuali untuk klan iblis, cabang-cabang lain dari klan iblis tidak memiliki teknologi konstruksi kapal perang yang kuat. Meskipun keluarga Jiang akhirnya berlari ke klan serigala iblis. Namun, para biksu dari keluarga serigala ajaib lebih cocok untuk memanah kuda, tetapi tidak untuk angkatan laut. Para biksu dari keluarga serigala iblis juga lebih cocok untuk menjadi pejuang daripada pengrajin. Ini adalah kesenjangan intelektual, dan itu tidak bisa dibuat dengan kerja keras. Meskipun keluarga Jiang mempertahankan teknologi konstruksi dan pengerjaan kapal perang, semua jenis gambar tersedia, dan lebih dari selusin gudang dipasang. Namun, semua ini sia-sia. Tanpa pengrajin yang cukup dan tentara yang cukup di angkatan laut, sudah menjadi batas untuk membangun dan memelihara 100 kapal perang per tahun pada skala keluarga Jiang saat ini. Jika Anda ingin terus meningkatkan skala, Anda harus memiliki sejumlah besar pengrajin klan domba ajaib. Namun, klan domba iblis telah dihancurkan. Dengan bantuan keluarga Jiang saja, tidak mungkin untuk memperluas skala sama sekali. Tentu saja, bukan hanya domba iblis yang dapat membangun kapal perang. Cabang lain dari Demon Rache juga dapat membangun kapal perang. Namun, dalam hal tingkat lanjutan, dalam hal teknologi konstruksi dan pengerjaan konstruksi itu, bagaimanapun, lebih rendah daripada klan Mo yang selama beberapa generasi. Pada dasarnya, itu tetap sama dengan klan iblis. Setan tidak memiliki keunggulan dalam populasi, dan keunggulan dalam kapal perang juga telah dimusnahkan. Dengan cara ini, sejauh menyangkut kekuatan maritim, antara klan iblis dan klan iblis itu bahkan tanpa keraguan, pertempuran selanjutnya akan sangat sulit. Setelah Raja Elang Emas berhasil mendirikan kerajaan Elang Emas, sepenuhnya dalam kepulauan domba setan, mereka memilih lokasi yang paling cocok dan mendirikan 3.000 galangan kapal. Dengan bantuan identitas kerajaannya, Raja Iblis Raja Wali Emas memobilisasi sejumlah besar bahan dari bagian belakang klan iblis dan membawanya ke wilayah klan iblis. Tentu saja, semua ini tidak gratis. Raja Iblis Elang Emas adalah dermawan, dan kepulauan domba iblis, dan pulau-pulau yang semula milik klan iblis, tetapi kemudian semua jatuh ke pulau-pulau yang akhirnya ditemukan oleh Raja Iblis Elang Emas. Semua lubang batu ajaib, lubang logam, dan permata, giok-giok. Banyak tambang berharga, sumber daya, bidang kedokteran. Semua harga digadaikan. Dengan menggunakan sumber daya mineral ini, hak untuk menambang selama 30 juta tahun ke depan. Pertukaran massal berbagai bahan dan sumber daya. Untuk memungkinkan keluarga besar dan kekuatan klan iblis untuk secara aktif bekerja sama. Dan berikan harga super rendah yang cocok. Raja Iblis Elang Emas bergegas kembali ke klan iblis, memanggil pejabat senior klan iblis, dan mengadakan lebih dari 30 pertemuan berturut-turut. Di atas pertemuan itu, Raja Iblis Elang Emas menunjukkan cetak biru agungnya.
Dengan hancurnya domba iblis. Selanjutnya, klan iblis harus menghadapi klan serigala iblis dan klan-klan iblis. Untuk memenangkan perang berikutnya, Anda harus menimbun banyak bahan dan membangun banyak kapal perang. Untuk memenangkan perang berikutnya, Iblis Raja Wali Emas mengambil semua hak eksploitasi dari semua sumber daya dalam kerajaan Raja Wali Emas untuk diperdagangkan. Sebagai imbalan atas sumber daya yang dikendalikan oleh keluarga besar klan Iblis dan pasukan utama. Menghadapi kemurahan hati Raja Iblis Elang Emas, Departemen Militer Yaosu secara alami mendukungnya dengan penuh semangat dan telah mengeluarkan tugas-tugas wajib kepada keluarga besar dan pasukan Yaosu. Semua material tidak akan membiarkannya sia-sia. Tetapi jika ada yang ingin mendapat untung besar dari itu juga delusi. Belum lagi harga jual tinggi. Bahkan, paritas pun tidak bisa dijual. Harus dipasok ke Raja Wali Emas dengan harga di bawah 30% dari harga pasar. Memperoleh pasokan sumber daya besar-besaran iblis. Raja Iblis Elang Emas bekerja keras untuk membangun dan mengembangkan pulau-pulau domba iblis dengan gila-gilaan. Raja Iblis Elang Emas tidak memiliki belas kasihan bagi orang-orang dari keluarga domba iblis. Jika bukan karena larangan Zhu Hengyu, saya takut bahwa semua orang dari klan iblis telah menjadi masakan Cina, dan mereka diletakkan di atas meja klan iblis. Sekarang, Raja Iblis Elang Emas tidak hanya menyelamatkan hidup mereka tetapi juga memungkinkan mereka untuk makan penuh dan berpakaian dengan hangat. Setiap orang domba iblis terlibat dalam pekerjaan yang rumit dan berat setiap hari, dan mereka tidak dibayar. Di bawah pekerjaan yang sulit dari orang-orang dari klan iblis, pengembangan kerajaan Elang Emas dapat digambarkan setiap hari. Ketika Zhu Hengyu akhirnya terbangun dari rasa kantuknya yang tak ada habisnya, waktu telah berlalu 100 tahun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.